Dan ini enggak ada kata-kata kasar enggak? Ada. Ada juga bahasa Indonesia dengan mungkin Inggris beda? Beda. Selamat sore, ketemu kita di acara Gema Gagasan. Oh, gitu. Sore gini ya? Sore. Karena matahari udah meniung ya? Iya, sudah agak di tengah gitu ya. Kalau mendung gimana? Mendung? Mendung, hujan, kan hujan. Oh, gitu. Oh. Jadi memang ada yang diabjadin, ada yang sudah ada bahasa kalbunya lah ya. Lah mereka itu biasanya orang-orang tuli itu menggunakannya apa istilah atau kamu apa pakai KM atau langsung kamu apa gimana? Kalau untuk bahasa sehari-hari sih sebenarnya lebih sering pakai kamu, aku gitu. Ya, tapi untuk abjad itu kan misalnya kata-kata yang susah, atau kata-kata yang tadi kayak gema itu, gema kan bisa ya gema kan, tapi kan orang tuli belum tentu tahu gema itu. Kayak kita tuh kalau menerjemahkan ke orang tuli, menerjemahkan 2 kali. 2 kalinya? Belum tentu orang tuh tahu kata-kata itu. Oh, istilah nama gemanya gitu ya? Gema berarti apa nih? Gitu. Lah respon apa ketika mereka nggak tahu? Jadi katakanlah Mbak Asa ini menyampaikan gema, terus dia nggak tahu, dia meresponnya seperti apa? Maksudnya apa? Paling nanya akhirnya maksudnya apa? Akhirnya kita berpikir gema itu apa? Oh, gema itu ini nih suara yang bertumpuk misalnya, atau suara yang ada kalau kita ngomong ya ada lagi nih gitu. Ya, akhirnya menjelaskan seperti itu. Gitu. Juga ya, karena menjelaskan dengan bahasa biasa aja kadang-kadang gema apa? Gema adalah kadang susah ya. Apalagi dengan gerakan ya. Betul. Oh ya, ini bagi yang belum tahu sebenarnya sih kalau Mbak Asa ini udah familiar, minimal kalau beberapa udah kemarin lihat di YouTube ada debat pilkada misalnya, sebenarnya udah nongol sebenarnya di pojokan udah. Di pojokan. Nongolnya kecil. Nah, kalau ngamatin kalau ngamatin fokus ke calon mungkin nggak ngamatin bahasan. Inilah sosok yang akhirnya untuk menjembatani ya, menjembatani ke teman-teman tuli ya. Betul. Sebutannya apa? Sebenarnya kalau kita bahasanya kan tunarungu, tunadaksa, iya kan gitu-gitu, tunanetra. Cuman kalau untuk khusus tunarungu, mereka tidak mau dipanggil tunarungu. Kenapa itu? Karena tuna itu kan artinya rusak. Rungu pendengaran, berarti rusak pendengarannya. Padahal nggak rusak maksudnya. Padahal kan enggak. Ya itu kan sebenarnya sudah keistimewaan juga yang diberikan sama Tuhan. Betul. Jadi mereka lebih nyaman dipanggil tuli. Padahal mohon maaf kesannya lebih kasar ya. Kasar. Kayak kita ngomong buta kamu ya kan. Lebih halus, tunanetra kan lebih halus daripada buta. Iya. Kan hanya lebih halus tunarungu. Tapi ternyata nggak mau. Menurut mereka berarti lebih halus tuli. Oh gitu. Karena mungkin kalau menurutku ini ya Mas, ini balik lagi ke bahasa yang mereka serap. Ya mereka mencari tahu artinya tuna itu apa. Oh iya betul. Rungu itu apa? Kok aku rusak? Aku lo nggak rusak gitu ya. Gitu. Dan itu dipakai di semua kalangan. Maksudnya di Indonesia pun penyebutannya akhirnya tuli. Nah ini aku penasaran nih, kaitannya tadi ya misalnya selamat pagi, siang, sore, malam. Itu baku atau hanya ada kayak bahasa itu bahasa lokal daerah Banyumasan misalnya, itu akan menjadi beda ketika itu di Sumatera mungkin. Apa memang udah ya memang di mana-mana kalau untuk orang itu selamat pagi, siang, malam atau seperti apa? Kalau bahasa, kalau di Indonesia sendiri, kalau di luar itu beda. Di luar negeri maksudnya? Luar negeri itu beda. Tapi ada memang bahasa yang sama, karena kan posisinya mereka tidak mendengar. Itu ya udah bahasa ibunya mereka lah.
Memang bahasa ibunya mereka tuh kalau ngomong kayak gini gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada dua, ada Bisindo sama Sibi. Apa itu coba? Sibi itu gimana? Sibi itu tuh adanya di pemerintahan SLB yang diajarkan kayak kurikulum sebenarnya ya Mas. Nah, yang diajarkan ke anak-anak itu Sibi itu lebih baku. Grammarnya jelas gitu ya? Iya. Kalau Bisindo bahasa isyarat Indonesia itu bahasa ibu yang mereka tanpa diajari pun memang sudah seperti itu bahasanya memang yang dibikin sama anak-anak tuli. Kalau Sibi itu kan bahasa untuk orang tuli yang dibikin oleh orang dengar. Kalau di tuli juga ini aku nggak kasih tahu ya, kalau di tuli itu ada dua teman, sebutannya teman tuli dan teman dengar. Kalau kayak kita ini teman dengar. Kalau itu ya teman tuli gitu. Oh iya. Ini nanti belum selesai mengenalkan. Ini Sibi. Nama enggak? Aku. Nama siapa? Bahasa siapa? Sayaka Salsabila. Sayaka Salsabila, dipanggilnya Asa. Dia itu apa? Juru bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk tunarungu. Ya, untuk tuli, untuk teman-teman tuli. Untuk tuli ya. Jadi beberapa kan bahasa ini dipakai untuk menerjemahkan yang terakhir kemarin itu di pilkada, di debat pilkada ya. Sebenarnya aku datang kemarin bahasa berarti yang di pojok belakang itu ya. Di belakang. Kamera yang nyorot sendiri ya. Yang lain umpan-umpan ini kalau kameranya nyorot sendiri. Nyorot sendiri tapi paling kecil. Tapi kan kelihatan terus. Dan itu kan memang menjadi banyak yang sekarang ini saya lihat tuh semakin banyak yang menggunakan penerjemah. Ya. Itu memang gimana? Kalau Mbak Asa berarti sudah sering berkomunikasi dengan teman-teman. Iya. Kenapa sekarang banyak penerjemah atau JBI itu karena di pemerintahan pun tuli itu bukan tuli sih, disabilitas itu sudah harus masuk menjadi pekerja. Kalau di ASN itu atau di Pemda itu sudah harus ada 2% disabilitas. Kalau di swasta itu 1%. Jadi memang kenapa akhirnya banyak penerjemah karena di dunia kerja pun sudah banyak digunakan disabilitas. Dan sekarang banyak tuh yang menyuarakan inklusi, zona inklusi dan lain sebagainya. Akhirnya kita pun jadi garda terdepan buat mereka nih biar mendapatkan hak yang setara gitu. Iya benar-benar. Sekarang udah ya pelan-pelan sudah mulai ya, sudah mulai. Ya apresiasi untuk misalnya KPU kemarin sudah ada penerjemah. Tapi kayaknya di setiap debat sekarang semuanya sudah ada. Ya. Ya harapannya nanti tidak hanya di debat ya nanti. Tapi beberapa kali dari kepolisian saat rilis itu juga berita ada, iya betul. Juga ada. Nah itu ada nggak mungkin selama ini kesulitan dalam menerjemahkan? Kalau aku pribadi pasti ada Mas, pasti ada. Ketika kita dapat kosakata yang sulit, aduh ini apa ya gitu ya. Karena kita harus menerjemahkan artinya nih, arti dari kata itu misal. Jadinya aduh apa ya, jadi mikir 2 kali itu. Jadi nggak cuman nerjemahin kadang ini ngasal nih gitu, enggak, kita belajar. Justru bahkan kita belajarnya kosakata gitu. Apalagi kayak di debat banyak sekali kata-kata yang sangat ini ya, teman-teman tuli yang mungkin nggak tahu atau misalnya kayak apa ya, kaitannya dengan mungkin popularitas, mungkin paham lah, elektabilitas gimana nih elektabilitasnya. Berarti kan kita yang harus belajar apa itu. Ya padahal kayak kemarin debat kemarin sebenarnya nggak bupatinya aja yang belajar ya, bakal calon, tapi saya pun belajar. Terus juga pas saat ini ya, saat tanya jawab itu kan ada tanya jawab, ada calon A menanya calon B, itu juga harus cepet ya. Harus cepet. Ya. Karena itu langsung berganti gitu ya. Iya harus cepet, dan itu tadi kendalanya adalah, kesulitannya adalah ketika harus cepet-cepet diburu waktu. Ya. Tapi kita tuh ini bahasanya, karena sebenarnya
dari JBI pribadi ya Mas, takut kalau menerjemahkan itu nggak sampai ke mereka, percuma. Kalau itu sudah, JBI itu bukan hanya penerjemah, tapi kalau menurutku JBI juga ibunya mereka, dimana kalau ibu itu yang mengayomi gitu kan, seperti ibunya mereka gitu loh. Karena kalau nggak ada kita, nggak ada JBI, ya itu mungkin mereka kesulitan. Dan buat apa sih kita diburu cepet-cepet dengan kata-kata yang sulit, nggak tersampaikan? Iya betul. Sama satu lagi nih, saya masih bingung. Kemarin pas acara KPU itu, ya. Jadi saya lihat tuh orang tulinya itu berbicara, tapi tidak menggunakan ini, nggak yang menggunakan ini. Iya. Cuman kok bisa tahu? Padahal dia nggak ada gerakan nih, nggak ada yang misalnya gini, nggak ada gerakan. Saya cuma ngomong, pas tanya jawab itu. Iya. Ngomong share lah kan, akhirnya bahasa menyampaikan ke narasumber lain kan. Itu gimana? Emang ada bahasa yang tanpa gerakan? Nah, kalau yang kemarin dijadiin narasumber itu kebetulan kan sekolah. Kalau sekolah di SLB itu ada belajar gimana caranya berbicara. Meskipun tidak bicara. Meskipun tidak susah untuk bersuara gitu ya. Karena kan ada kita belajarnya dari sini nih, ke terapi. Ada lah, kalau itu mungkin fisioterapi, kalau itu tetap ada terapinya. Nah, jadi yang dibaca itu mimik ini, bibir. Iya. Jadi kalau kayak JBI kita ini, kalau nggak cuma belajar tangan, juga belajar ekspresi, juga belajar mimik mulutnya juga gitu. Dan mereka kan sebenarnya dengar, mereka kan ya tergantung tulinya. Kalau ada tuli total, ada yang enggak. Oh gitu. Iya. Tapi ada yang masih dengar. Gitu. Ada yang masih dengar. Cuman pelan. Iya, cuman pelan atau cuma getaran. Oh, cuma getaran. Makanya kan kalau tuli-tuli itu, kalau misalnya dengar musik atau di sebelah sound yang deket sound gitu, mereka sakit. Yang terlalu kenceng maksudnya. Iya. Karena yang mereka dengar cuman getarannya misalnya gitu. Oh. Dan mereka bisa kok menikmati getaran itu ketika itu. Bisa juga. Iya, bisa. Jadi bisa mendengar musik juga berarti. Bisa. Berarti getaran itu. Dia bisa membedakan banyak getaran-getaran bisa membedakan ya. Betul. Oh. Nih. Wow. Diminum. Oh jadi bisa punya penyanyi favorit gitu ya, lagu favorit mungkin ya? Mungkin ya bisa, bukan mungkin ya, bisa. Bisa ya. Oh. Ya kayak contoh sekarang ya, banyak tuli yang main TikTok kan. Ya mereka entah menghitung gerakannya, ketukannya atau memang mereka cuma dengerin. Oh pas getar, itu perlu getarnya gini nih. Gitu. Oh. Ini kayaknya perlu bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat biar jelas gak usah kesana kesini. Nanti belajar sama bahasa. Jadi biar nggak perlu kesana kesini. Iya, jadi bisa gosip. Iya ya, bisa gosip tanpa ketahuan yang lain ya. Tapi kalau ada tuli ya iya. Mereka nggak bisa gosip, mereka yang nggak bisa. Teman-teman tuli nggak bisa gosip ya kan. Dia minimal dia nggak ada dosa hibah. Iya. Nggak ada, dia pernah gibahin siapa? Nggak pernah gibahin ya. Nah, terus kemudian gini, kaitannya dengan pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tuli itu, untuk kaitannya di Banjarnegara seperti apa? Maksudnya apakah sementara ini mungkin harapan mereka seperti apa untuk kaitannya dengan fasilitas atau mungkin dengan apapun, rata-rata mereka bekerjanya di bidang apa atau seperti apa kalau mereka itu? Kalau teman-teman tuli sendiri itu kebanyakan bekerja sekarang di PT ya, PT ini Bulu Mata. Oh, Bulu Mata. Itu di situ banyak. Dan sudah ada yang beberapa masuk ke pemerintahan juga. Oh iya, bagus. Ya saya pribadi mengapresiasi untuk pemerintahan Banjarnegara sudah concern gitu buat disabilitas. Sudah ada juga beberapa yang diangkat PNS gitu. Nah,
untuk mereka, tapi kan masih juga banyak yang belum ini ya Mas, punya aksesibilitas kan. Dan ya kalau mereka pribadi harapannya ya pasti pemerintah lebih concern ke mereka, lebih care ke mereka gitu loh. Dan lebih akses, misal di kecamatan kalau bikin KTP atau bikin apa kan kadang mereka juga kesulitan, ini harus habis ini kemana gitu kan. Iya benar. Atau lebih ke pemerintahan pun di ini ya Mas, mungkin dikasih, kalau di Dinsos sudah melakukan tuh pelatihan bahasa isyarat biar kalau ada pengunjung atau teman tuli yang datang ki udah mudeng lah walaupun abjad gitu. Atau setidaknya di layanan publik dikasih lah alat tulis. Iya kan? Iya betul. Jadi bisa buat komunikasi ya. Iya. Ini sambil dimakan lah ini. Oke. Ini bikin sendiri mau? Ya aku bikin sendiri nih, susah banget. Lembut nanti bikin sendiri. Nyetak biar ada potongan di dalamnya susah banget. Gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong Mbak Asa ini bisa belajar gitu, gimana latar belakangnya dulu? Kebetulan budeku atau kakaknya bapakku yang atasnya persis, bapakku kan anak kelima. Nah budeku yang keempat ini tuli. Tuli cuman dia tulinya bukan dari lahir. Oh dari lahir? Bukan, karena jatuh. Pas SD itu jatuh. Terus akhirnya dia tuli dan nggak 100% juga, nggak total. Tapi semakin bertambahnya umur, itu akhirnya jadi tambah gitu. Itu budeku. Nah kebetulan dia memang alhamdulillah pintar dan salah satu kebanggaan juga di keluarga karena dia bisa S2 di Australia. Dapat beasiswa, dia S1 di UGM, terus dapat kuliah juga di Jepang, akhirnya S2 di Australia. Sempat tinggal di sana, nikah di sana lama, akhirnya memutuskan buat pulang. Nah, pulang bikin komunitas waktu itu, bukan sekolah sih, bikin komunitas di tuli. Awalnya tuli, ya komunitas di tuli di Jogja. Banyak teman-teman juga di Jogja. Dulu sering ikut. Ya aku masih kecil nih, sering ikut. Awalnya cuma sering ikut, sering nemenin, nggak mudeng juga. Dulu aku ngomongnya nulis. Belum ini juga belum pengen belajar atau apa ya, tapi senang main sama mereka karena mereka ekspresif, iya kan, anak-anak ekspresif ya memang. Iya, anak-anak disandingkan dengan lawan bicara yang ekspresif kan seneng gitu loh. Apalagi mereka senang dongeng, bikin kisah. Oh iya. Iya, mereka tuh bikin ekspresif itu. Jadi kalau cerita menggebu-gebu, terus akhirnya ada yang seneng bikin kisah cerita gitu, dongeng apa, tapi kan karena pakai gerakan anak-anak tuh sudah awalnya benar. Gitu dok. Akhirnya budeku, kakaknya lagi, yang kedua kakaknya bapakku itu punya yayasan, tapi sekolah karakter biasa, bukan luar biasa. Akhirnya setelah tuh kakak beradik itu berunding, akhirnya budeku bikin juga namanya The Little Hijabi Homeschooling di Bekasi. Nah terus akhirnya ada sekolah, aku waktu 2018 berarti ya, 2018 di situ baru mulai yang lebih ayo bantuin bude gitu, ayo bantuin bude ngurus sekolah. Waktu itu cuma ngurus sekolah, bukan jadi penerjemah, yang ngurus sekolah. Di sana aku pindah. Dan waktu itu aku lulus SMP, jadi aku sekolahnya homeschooling. Aku sekolah homeschooling seminggu cuma berapa kali, dan selebihnya aku ngajar. SMP itu? Iya, lulus SMP. Aku udah SMA aku berarti aku langsung ngajar. Jadi aku sekolah tapi aku yang ngajar. Tapi yang tak ajarkan kan bukan tentang materi atau apa, karena aku megangnya anak kelas berat dan delay. Bukan tuli, tapi bahasa utama di sekolah itu tuh tuli. Jadi kalau aku pribadi dulu megangnya tuh anak-anak delay yang keterlambatan berpikir dan
kelas berat itu yang harusnya sudah SMA tapi mereka kayak SD gitu. Jadi aku ngopeni kayak gitu karena aku seneng ngobrol, seneng cerita dan akhirnya ekspresif. Oh iya. Akhirnya ekspresif, ya sudah kembali lagi di sekolah situ, tapi bahasa utamanya adalah bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat. Jadi mau nggak mau, dan aku juga kebutuhan untuk ngobrol sama budeku, mau nggak mau aku akhirnya bisa ya, belajar bisa ya. Dan di situ tuh 80% gurunya tuli. Oh iya. Iya. Jadi kalau raker itu rame tapi sunyi. Oh, gimana tuh? Gimana Mal? Rame tapi sunyi. Jadi oh gitu ya. Tapi ribut di versinya mereka. Termasuk anak-anak. Anak-anaknya juga gitu, rame tapi sunyi. Artinya tetap ada suara tapi? Ya suara cuma, tapi kan ada yang nggak semua tuli itu keluar suara juga. Ada yang benar-benar nggak keluar ya? Ada yang nggak keluar. Itu pokoknya rame tapi sunyi. Akhirnya aku mendekati tengah semester di sekolahan itu akhirnya ada raker. Aku akhirnya ikut raker bersama guru-guru tuli. Aku pulang muntah. Kenapa itu? Stres, pusing. Tapi pas itu udah tahu kan tapi? Sudah tahu. Bahasanya. Sudah tahu, tapi karena ternyata rapat bersama orang tuli itu ya sama halnya kita rapat. Tapi tunggu kan sini belum selesai. Karena mungkin mau mendebat nih ya, atau mau memberikan aspirasi lagi atau gimana. Belum sini dan untuk yang kayak kita mereka diberi kelebihan untuk fokusnya lebih nih. Bisa aku bisa ngeliat mas saya gitu. Kalau kita kan ya udah fokus. Iya. Saya ini belum selesai, ini dulu yang diselesain, baru aku lihat masih gitu kan. Tapi mereka tuh bisa yang nanti debat sini, debat situ. Dan untuk orang dengar yang tadinya nggak expert sama teman-teman tuli, bagi aku itu adalah beban dan aku sakit. Lalu seraker pertama aku sakit berapa hari enggak. Jadi ada kayak menyela juga ya, menyela omongan bisa ya. Oh, menyela omongan. Jadi ini lagi menjelaskan. Gitu. Dan mereka sangat ekspresif. Oh gitu. Oh, nah terus apa? Cara mengontrol kan lo, pimpinan rapat gitu loh. Biasanya. Kan biasanya kalau ini berisik banget, diam semua. Kayak gedor meja loh. Nah itu gimana? Kalau itu gedor sih kayak paling digini tok. Fokus ini ya baru ngomong. Gitu. Tapi itu jarang terjadi. Karena mungkin misal pimpinan rapatnya pun juga ekspresif, jadi membiarkan oke, udah menurut dia cukup, baru dia yang segini gitulah ibaratnya. Oh iya. Karena ya lebih memberikan ruang untuk teman-teman berekspresi gitu. Dan ini enggak ada kata-kata kasar enggak? Ada juga. Ada. Tapi kata kasar menurut mereka ya. Saya apa ya? Misalnya kalau yang sini kan misalnya yang lagi rame kan es teh dijual goblok misalnya. Iya. Yang lagi rame sekarang. Nah, mereka tahu kata-kata goblok gitu-gitu tahu. Itu mereka tahu itu kasar. Tahu, ya itu kata kasarnya mereka itu. Maksudnya kayak tolong gitu. Ininya apa? Anunya kalau goblok itu gimana? Misal tolol kamu katanya lebih itu beda-beda. Kalau kata kasarnya beda-beda. Dan kata-kata yang maaf kayak untuk yang sudah menikah kayak gitu mereka ada gitu loh. Ada gitu. Soalnya kamu habis nikah atau malam pertama mereka ada. Ada. Kalau itu Iqbal tahu banget sama Pak. Bahasanya banyak banget kayak gitu misalnya. Ketawa dia. Tahu banyak. Iqbal tahu banget. Khusus yang ini dia tahu. Oh, dia tahu. Tapi beda. Oh, beda. Aku juga kan pikiranku yang biasa anak-anak yang gini gitu ya. Ternyata beda. Lebih halus. Oh, lebih halus. Memang top lah. Teman-teman itu top. Jadi memang
udah nggak pernah gibah, nggak pernah kasar, ngomong yang seperti itu pun halus. Oh iya, benar. Nah, ini mungkin nanti nih, ini biar harus belajar. Minimal isyarat-isyarat tanda-tanda mengajaknya seperti apa. Sama ini ya. Terus gimana nih? Kalau misalnya aku mau manggil Iwal di sana, Wal misalnya, kan nggak dengar. Nah kalau teman-teman tuli gimana? Kalau manggil nama? Mendekat terus ditepuk. Oh, tepuk. Tapi kalau misalnya kejauhan gitu, ya itu balik lagi kita bisa mendengar getaran. Tapi kan yang ini ditepuk aja, nggak keras. Dengar. Ya tergantung tulinya ya. Tapi kalau yang keras, yang benar-benar keras ya dengar. Kecuali tuli total harus mau di gini nggak dengar Mas. Dan ternyata mengistilahkan namanya juga beda. Iya kayak namaku Asa. Iya. Kalau nyebutin Asa tuh gimana? Asa. Kemarin pas kita ketemu sama teman. Iya. Apa ya Mas? Aku yang satunya itu kayak gini, yang satunya kayak gini. Oh iya betul ya. Nah, coba kalian ikut. Kau jadi punya nama. Jadi punya namaku katanya gini. Nah, itu berarti aku tuh Asa kayak gini. Itu ada artinya. Apa coba? Nggak tahu kan? Karena Asa itu harapan. Iya. Berarti kan. Iya. Nah, kalau Mas Suci apa tuh? Kayak gini. Apa coba? Pusing. Kata-kata pusing. Kelihatan ya Mas. Kelihatan bubet. Orang pusing. Coba, kamu penasaran pasti katanya apa? Ada yang penasaran? Kalau apa? Ternyata itu meskipun tuli suka tahu musik. Ternyata kan, dan ternyata ada nama-nama misalnya ternyata nyebutin Asa tuh kayak gini. Iya betul. Mungkin Iwal tuh mungkin kayak gini. Bisa jadi gini. Rambutnya gini. Iya. Tapi nama itu yang bisa memberikan orang tuli. Oh iya. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa karena bagi mereka ya aku tahu karaktermu gitu kan. Aku tahu karaktermu, aku yang ngasih nama nih buat kamu gitu. Oh iya. Selain mungkin tadi disebutkan bahwa mereka lebih senang dibilang tuli, terus apalagi nih mungkin bagi kita nih ya, kita yang nggak tahu, kita nggak ada keinginan untuk untuk katanya menganggap sebelah mata, nggak, cuman kita kadang-kadang belum tahu ternyata kayak misalnya tunarungu ternyata lebih suka tuli. Sebenarnya harapan mereka untuk kehidupan sehari-hari lah misalnya itu apa aja sih? Kalau mungkin ini untuk supaya masyarakat umum juga tahu. Mereka tuh sebenarnya juga senang loh kita ajak ngobrol, dalam artian walaupun kita nggak ngerti bahasa isyarat gitu ya, entah kita effort lah nulis atau apa, karena ada di Banjar ya, aku ada beberapa teman yang dia tuh senang ke coffee shop. Dan aku nanya, kamu kenapa ke coffee shop? Kamu suka kopi? Tidak, aku mau ngobrol sama teman dengar. Tapi kadang kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya dibutuhkan gitu loh sama mereka gitu loh. Mereka tuh butuh sosialisasi juga gitu loh, bersosialisasi gitu loh. Sebenarnya bukan kayak kita nggak mau ya, cuman kadang-kadang kita malah bingung. Betul. Kita kadang-kadang merasa takutnya nggak tahu apa gimana. Sebenarnya kayak kemarin kan sempat ngobrol sama Mbak Asa juga, sama teman tuli juga, banyak hal-hal baru yang memang ternyata aku baru tahu. Jadi semakin kepo sebenarnya. Dan bahas masalah kepo nih ya, kemarin pas KPU itu akhirnya kan banyak praktek daripada ngomong. Datangnya terakhiran sih ya Mas. Iya. Ya itu. Gimana? Mereka tuh lebih seneng praktek. Dalam artian kayak kemarin nih pas sosialisasi KPU. Kalau sosialisasi ke teman disabilitas yang lain mungkin kan ini konteks ya benar-benar udah, terus nanya juga kalau mereka tuh misalnya dijelasin ini udah praktek yuk, misalnya kemarin tuh buka apa ya, yang buka ini loh Mas, surat suara, bukan daftar ini yang di pemilih atau bukan
yang masuk ini DPT. Buka DPT, mereka tuh bener-bener nyobain DPT, buka KTP gitu. Oh gitu, langsung ke prakteknya. Iya, mereka tuh lebih senang langsung ke prakteknya, dan mereka tuh lebih senang ya udah ayo kita cobain ya gitu. Jadi bukan bener-bener ya, jangan cuma omong-omong nih. Iya. Langsung praktek, iya. Jadi kalau kamu datang kemarin nggak dipakhir, kamu akan merasakan sunyi tapi rapi. Oh iya. Ya besok lah aku datang lebih awal. Iya betul. Kalau enggak nanti aku lama-lama bisa belajar sama bahasa, nanti aku bisa paham udah. Oh gitu. Bisa paham. Iya. Jadi ya gitu bener-bener ya, dari KPU-nya pun maduh. Di luar ini kan, di luar ekspektasi kan, karena mereka kan dananya mereka tuh tidak mungkin kalau misalnya ke tunanetra, karena mereka dengar otomatis mereka menyerap informasi dan mereka tahu kosakata yang banyak, mereka akan menanyakan hal-hal yang kritis. Ya kan? Kalau tuli karena tidak menyerap atau memang bukan tuli sing saya pinter sing di sekolah nang di mana gitu, kayaknya di Banjar sendiri terutama itu kurang untuk menyerap kosakata, akhirnya tidak ada pertanyaan yang kritis, lebih ke pertanyaan yang mereka pertanyaannya tuh lebih ke yang belum mudeng, ini nyoblosnya di mana gitu-gitu, enggak yang kalau orang-orang pasti kadang kritis gimana sih ya Mas, kalau ya kan karena nah ini kaitannya ini juga kemarin disampaikan kayaknya kalau nggak salah itu ada teman tuli yang nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa. Lah itu misalnya apa cara menerjemahkannya beda apa sama, misalnya apa ya, cara penyampaiannya sama atau beda? Itu sebenarnya susah ya Mas. Sebenarnya penyampaiannya sih sama. Karena kan ini bahasa tangan. Bahasa tangan makan gini kan? Iya makan. Ini Jawa. Madang, padahal itu. Berarti nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah. Jadi masalah ada. Ada pasti. Misalnya apa kalau bahasa Jawa kan kadang angel ya Mas. Maksudnya aku pun kadang misal bahasa-bahasa yang susah apa ya Mas. Kalau di Banjar kenapa bahasa Jawa itu kan karena ibu bapaknya kan nggak bahasa Jawa. Oh iya bahasa ibu ya. Iya bahasa ibu itu. Akhirnya pas dia keluar terus apalagi nggak sekolah, akhirnya yang dipakai kan bahasa Jawa. Iya betul. Iya, yang susah ya paling bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa Jawa ya sing angel loh kadang gitu. Mungkin istilah-istilah ya. Iya, lebih ke istilah-istilah kayak gitu sih. Ya kadang aku juga gitu, makanya nerjemahin yang normal-normal baik angel gitu ya. Dan ternyata juga ada bahasa Indonesia dengan mungkin Inggris beda. Meskipun bahasa isyarat beda. Aku pun tidak menguasai. Bukannya di mana-mana kalau kayak gini makan. Ya itu kan gini. Kalau mungkin kayak gini iya, ya. Mungkin gini, ya. Tapi gini, ya itu kan bahasa ibu kan sesuai culture-nya di daerah itu. Tapi itu kan bahasa yang universal kayak makan, minum kayak gitu-gitu. Lebih ke bahasa Inggris yang ini tuh apa sih, ini apa kan tetap beda gitu. Orang itu sekarang misalnya anak zaman sekarang kalau telepon gimana? Kalau dulu kan kayak gini. Ya. Mungkin sekarang gini. Bisa jadi ya kan. Itu yang apa? Yang di apa tuh pernah di-scroll di IG kita apa? Yang katanya apa yang kamu dengar apa ketika menyulam. Terus siapa sih anaknya artis siapa tuh? Kayak gini, menyulam tuh bayangin dia tuh nyulam alis, padahal nyulam tuh sudah nyulam ini. Itu mungkin karena ini memang kebiasaan ya bahasa ibunya, apa yang mereka paham itu. Bahasa tangan belum tentu sama memang artinya ya. Mau di Indonesia mau di mana bisa aja beda. Oh iya masuk akal sih, masuk akal. Ini berarti kalau untuk harapannya seperti itu ya dari teman-teman. Ada banyak nggak sih? Kalau di Banjar yang tergabung di Gerkatin itu ada 80 orang. Oh banyak juga ya. Tapi yang tidak terdaftar tuh banyak. Masih ada juga? Masih ada, banyak. Apalagi di daerah-daerah yang tidak ini ya Mas, kayak mungkin lebih ke pinggiran lagi ya. Ke pinggiran dan bahkan biasanya disabilitas itu sekarang banyak kan isu-isu harusnya anaknya dibimbing malah dipasung. Karena mereka belum bisa menerima mungkin ya. Menganggapnya tuh
sebaiknya jangan seperti itu ya. Ya, kalau sekarang Mbak Sa, kesibukannya apa selain jadi JP ini, jadi juru? Kalau aku jualan sih. Jualan apa? Aku usaha. Kalau aku basicnya sebenarnya di kuliner. Oh, di kuliner. Oh, buka catering. Buka catering. Oh iya, iya. Enak sih kayaknya aku lihat itu masakan-masakan. Besok cobain ya. Kalau catering untuk apa aja ya? Catering untuk apa aja, snack box, makanan juga, terus catering harian sesuai mood. Tapi kalau catering harian aku pengen bikin apa gitu. Oh, iya, iya. Boleh nih kalau nanti ada yang mau catering bisa hubungi Mbak Asa ini. Boleh. Terus mungkin nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi kaitannya dengan JP ini. Kayaknya kalau ngobrol ini masih banyak yang ini lah, masih banyak hal-hal baru yang ya artinya untuk masyarakat yang teman dengar ini terutama biar tahu, biar ternyata juga mereka suka diajak ngobrol. Iya, betul. Nah, juga sekarang juga bisa misalnya ada effort lah nulis pakai HP juga bisa. Bisa ya sekarang kan. Oh ya, dan kalau kita nulis nih ya Mas, bahasa orang tulis sama bahasanya kita tuh bahasa chattingannya beda. Oh beda. Kebolak-balik. Contoh aku boleh buka ya. Contoh aku hari ini baru chattingan, tapi ini sih dia tulis Jakarta. Dia udah lebih ini ya, lebih apa ya, lebih bahasanya lebih tertata. Itu pun tetap beda. Gimana ya? Gimana? Nih, gimana ya? Contoh nih, aku nanya kan dia nggak pulang nggak tahun baru gitu. Dia jawab nggak pulang, Februari pulang karena mau mempersiapkan melahirkan di Banjar. Jadi kalau kita kan lebih ke nggak pulang soalnya aku mau lahiran gitu, atau nggak pulang lebih baku lebih gitu. Baku, ya. Terus kalau ada lagi yang ini ya, lebih aku nih, ini ketua Gerkatin Banjar, dia tuh WA gini. Terkait perayaan HDI, monggo diinfokan yang mengikuti bazar supaya kami siapkan tempatnya. Ini bahasa itu ya, teman-teman. Nih, acara HDI Anda dapat undangan juru JBI enggak? Nanti kabari ya di nanti okay. Semua ini yang ini ya, ini penting bahasanya tuh kadang resmi ya. Kan kalau kita kan pakai bahasa Indonesia nanti ku jarang, biasanya ntar ya. Iya, atau lebih baku atau ke bolak-balik. Ada banyak sih, maksudnya aku kadang nggak ini ya Mas. Seru ya ternyata ya. Iya. Ayo sebelum itu ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, tak tutup dulu ya. Nanti setelah itu baru tanya. Sekarang kita belajar sama Mbak Asa. Belajar cara ngomong gimana. Mungkin sampai di sini dulu, bisa nanti kita sambung lagi ngobrol sama Mbak Asa. Bisa juga nanti ngobrol kaitannya dengan kulinernya karena dia jago masak. Nah, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di Kembang Kegasan berikutnya. Dadah.